Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membacakan materi Dasar Hukum Kekuasaan Kehakiman atau Kekuasaan Yudikatif di Indonesia. Nah, penghormatan saya kepada Ibu Nur Ibadah selaku pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun anggota daripada kelompok kami yaitu saya Merdatul Mazma sebagai moderator dan pembaca materi pertama yaitu Riza Aldia Guslihan dan pembaca materi yang kedua dari Rejika Hendra. Untuk memulai pembaca materi kami akan kami persilahkan pembaca pertama yaitu Riza Aldia Guslihan. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu ciri esensial dari negara hukum. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral. Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan akan adanya sikap tidak netral, terutama apabila terjadi sengketa antar penguasa dan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sebelum perubahan kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung, sedangkan setelah perubahan kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan tingkat lebih rendah dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman menurut pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan pengertian kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Di dalam Undang-Undang 1945, di dalam bab 9 yang berjudul Kekuasaan Kehakiman, yakni yang tertera pada pasal 24, 24A, 24B, dan 24C, ada 3 lembaga negara yang disebutkan di dalamnya. Yang pertama yaitu Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama ada Mahkamah Agung. Hakim Agung, kewenangan dan kewajibannya. Hakim Agung harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Menurut pasal 24A ayat 2, calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden menurut pasal 24A ayat 3. Kewajiban dan kewenangan Mahkamah Agung. Yang pertama, mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi, pasal 24C ayat 3, dan memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi, menurut pasal 14 ayat 1. Yang kedua, berwenang mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pengadilan di bawah Mahkamah Agung menurut pasal 24A yaitu pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara. Baiklah, 2. Komisi Yudisial. Kewenangan dan karakteristik KY. Karakteristik KY, anggota KY harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela. Pasal 24B ayat 2, anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Pasal 24B ayat 3. Kewenangan Komisi Yudisial. 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Pasal 24B ayat 1. 2. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Pasal 24B ayat 1. 3. Mahkamah Konstitusi. Kewenangan, kewajiban, dan karakteristik MK. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. 1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan hasil pemilu. Kewajiban Mahkamah Konstitusi. Wajib memberitahukan putusan atas pendapatan DPR mengenai tugas pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Pasal 24C ayat 2. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Ke-9 hakim tersebut diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia. 1. Periode Undang-Undang Dasar 1945. 2. Periode Konstitusi
Republik Indonesia Serikat atau RIS 1949 sampai 1955. 3. Periode Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 sampai 1959. 4. Periode Undang-Undang Dasar Setengah Direktif Presiden 1959 sampai 2002. 5. Periode Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 2002 sampai sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.